Assalamualaikum YouTube, salam kopi hitam dan salam kangen buat kadede, kanyaa, kacinta, kabunga yang nan jauh di sana. Di kesempatan kali ini, Mimin akan merangkum film yang berjudul Paradok, yang diartikan dalam bahasa siluman yaitu Karedok, yang rilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang kisah pengorbanan seorang ayah yang mencari anak semata wayangnya yang hilang. Tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Film dibuka, diperlihatkan seorang pria yang bernama Li dan keluarganya sedang menikmati liburan di akhir pekan. Namun takdir berkata lain. Mereka mengalami kecelakaan yang mengakibatkan istri Li meninggal. Li harus merelakan belahan jiwanya untuk pergi selamanya. Kini hari demi hari mereka lewati berdua. Li pun membesarkan Wingci seorang diri dengan penuh kasih sayang. Singkat waktu, Wingci pun telah tumbuh dewasa, menjadi gadis cantik, imut, dan tidak sombong. Sementara itu, Li terlihat sedang membeli gelang untuk Wingci. Karena hari ini tepat Wingci berumur 16 tahun. Mereka pun merayakannya di sebuah restoran. Dan tak lama kemudian seorang pemuda datang menghampiri mereka. Dia adalah pacarnya Wingci. Lalu Wingci pun mengenalkannya kepada Li. Di tengah perbincangan mereka, Wingci mengakui bahwa dia telah mengandung dan meminta restu untuk menikah. Namun Li hanya terdiam membisu. Sungguh tak terduga hal itu terjadi. Lantas Li pun memutuskan untuk menggugurkan kandungan Wingci. Esok harinya Li mendapati telepon dari teman Wingci yang bernama Jenny bahwa Wingci pergi ke Thailand untuk menemui Jenny. Namun beberapa hari terakhir Wingci tidak pulang dan tidak ada kabar sedikit pun. Lantas Li pun menyusul Wingci ke Thailand, tepatnya di Pattaya. Li bersama Jenny bergegas ke tempat di mana Wingci tinggal, namun Li tidak menemukan petunjuk apapun. Di sisi itu Jenny telah meminta bantuan ke polisi Pattaya yang bernama Kit. Sementara itu di kantor polisi di mana Li dan Jenny dimintai keterangan oleh Kit. Pada akhirnya Kit pun akan menangani kasus Wingci yang dibantu rekannya yang bernama Tak. Li dan Kit pun memulai pencarian dengan mengecek semua CCTV toko sekitar. Ketika Li mengecek CCTV di salah satu toko berkah jaya, Wingci pun terlihat memasuki toko tersebut dan terlihat seorang pria bertopi putih mengikutinya. Si Kit dan Li akhirnya mencari pria yang terekam CCTV tersebut. Tak disengaja Li melihat pria tersebut memasuki sebuah kafe. Dan Li pun menyusulnya untuk menanyakan keberadaan Wingci, namun pria itu memilih untuk kabur. Kejar mengejar pun terjadi yang akhirnya pria tersebut berhasil ditangkap. Setelah dimintai keterangan dan ternyata dia hanya mengambil momen gambar segitiga berbau punya Wingci. Seketika amarah Li tak terbendung dan menampol pria tersebut. Scene berganti diperlihatkan Pak Wali Kota dan asistennya yang bernama Somantri sedang berbincang. Namun tak diduga Pak Wali Kota mengalami penyakit jantung yang dimana harus melakukan transplantasi jantung. Pada akhirnya si Somantri menelpon seseorang yang sudah biasa jual beli organ tubuh yang bernama Sacha. Maka dari itu hilangnya Wingci ada sangkut pautnya dengan si Somantri tersebut. Lantas Wingci pun menjadi korban atas kenyataan tersebut bahwa Wingci telah diculik oleh anak buah Sacha untuk diambil jantungnya. Di sisi lain, si Kit mendapat kabar dari rekannya bahwa ada penemuan mayat wanita di salah satu tempat. Mereka pun menuju ke TKP. Dengan tangan bergetar, napas tak teratur, Li membuka kain kafan tersebut, namun mayat tersebut bukanlah Wingci. Li pun menghampiri media yang meliput kejadian yang berada di TKP untuk meminta bantuan mencari anaknya yang hilang. Rasa yang hancur diiringi urayan air mata yang begitu membuktikan rasa sayang seorang ayah yang tiada tara. Pada akhirnya hilangnya Wingci masuk di salah satu berita stasiun TV. Malam pun tiba, namun Li yang tak kenal lelah, haus, lapar menyusuri jalan untuk mencari Wingci.
Sementara itu, seorang wanita terlihat menghampiri Li bahwa dia tahu siapa orang yang menculik anaknya. Yang tak lain ialah seorang polisi berkumis nanggung yang tak salah rekan kerja si Kit. Esok harinya Li pun mencari si kumis nanggung dan menanyakan Wingci. Namun dengan wajah sok polos dia mengelak seakan tidak tahu apa-apa. Tanpa banyak bacot, Li pun membogemnya. Scene berpindah, si Kit mendapati kiriman video di mana tragedi penculikan Wingci terjadi. Namun video tersebut dihapus oleh pengirimnya. Lantas Kit pun meminta temannya untuk melacak alamat pengirim. Singkat waktu, Kit yang ditemani Tak bergegas ke lokasi pengirim video tersebut. Namun si Caca pun sudah terlebih dahulu datang dan ternyata Sacalah yang menyuruh untuk menghapus kiriman video itu. Lantas Kit pun diserang oleh anak buah Saca. Di sisi itu si Tak mendengar keributan dan langsung menyusul si Kit dan mengejar si Saca yang lari. Pertarungan antara mereka di atas rumah susun pun tak terelakkan. Dengan tendangan muatai, Saca pun terjengkang terjun dari atas rusun, namun Tak malah menyelamatkannya. Ketika sudah diselamatkan, bukannya berterima kasih dan sungkem, si Saca malah melempar salah satu anak yang ada di sekitarnya. Dengan sontak Tak pun melompat untuk menyelamatkannya. Namun tak diduga si Saca mendorong si Tak yang pada akhirnya Tak terjatuh dan tewas. Dengan begitu kagetnya Kit yang melihat bahwa sahabat seperjuangannya telah tewas. Sungguh drama yang mengharukan. Kita kembali ke Li yang akan menuju tempat di mana Wingci disekap. Namun Li tidak menemukan Wingci di tempat itu. Li hanya menemukan gelang yang dimana itu adalah gelang hadiah ulang tahun Wingci kemarin. Mungkin Tuhan berkehendak lain. Ternyata Wingci terlebih dahulu sudah dibawa oleh si Somantri Kampang tersebut. Malam pun tiba. Terlihat Li sedang bersama wanita sebelumnya yang memberi informasi. Mereka sedang mencari nomor yang bersangkutan dengan perdagangan organ tubuh manusia. Dan pada akhirnya mereka pun menemukan satu kontak yang bernama Saca. Maka benar saja Li sekarang tahu siapakah orang yang dibalik semua ini. Tidak pandang lelah, Li pun langsung mendatangi di mana tempat Saca berada. Li pun menghajar satu demi satu anak buah Saca yang berjaga di sana. Dengan penuh amarah yang tak terbendung, Li pun mencari si Saca. Mereka pun bertemu dan Li pun sempat kewalahan melawan anak buah Saca yang menyerangnya. Pada akhirnya si Li dikait kakinya yang menyebabkan Li kesakitan. Di sisi itu ternyata Kit datang untuk menyelamatkan Li. Ketika di tengah pertarungan, polisi pun datang menyerang. Maka dari itu Li dan Kit bersembunyi di suatu ruangan. Kit pun menceritakan bahwa hilangnya Wingci ada sangkut pautnya dengan Pak Wali Kota, yang dimana Pak Wali Kota harus melakukan transplantasi jantung, yang dimana Wingci akan diambil jantungnya. Sontak Li pun terkejut mendengar hal itu dan langsung mencari Wingci. Beberapa saat kemudian ketika Li masuk ke salah satu ruangan yang ternyata itu adalah ruangan mayat. Lalu Li pun membuka salah satu brankas mayat, tanpa diduga di dalamnya adalah mayat Wingci. Sungguh tak menyangka semua ini terjadi. Orang yang begitu Li sayangi dari kecil sampai menjadi gadis cantik mati dengan tragis. Hanya air mata yang membasahi pipi yang tahu akan pedihnya hidup Li. Di sisi itu Li pun memakaikan gelang saat Wingci ulang tahun kemarin. Mungkin itu adalah kado terakhir untuk Wingci dari Li. Scene selanjutnya Li dan Kit menuju rumah Pak Wali Kota untuk membalaskan kematian Wingci. Li pun berjalan dengan diselimuti duka yang mendalam. Pada akhirnya Li pun memasuki ruangan di mana Pak Wali Kota sedang dirawat. Li pun menghampiri Pak Wali Kota dan mendengarkan detak jantung yang dimana itu adalah jantung dari seorang anak yang disayangi orang tuanya. Di sisi itu si Somantri pun datang karena dia mengetahui kedatangan Li. Mereka pun sempat berbincang. Li menanyakan kenapa harus anakku yang jadi korban. Lalu si Somantri menjawab, mungkin itu adalah takdir dari anakmu nak. Sungguh jawaban yang menggeregetkan.
Lantas Li pun tak pikir panjang untuk menarik pelatuk pistol tepat di keningnya si Syomantri. Pada akhirnya si Syomantri pun koit. Tak terbayangkan dan tak terpikirkan begitu berat cobaan yang Li alami, karena Li telah kehilangan 2 nyawa yang Li sangat cintai di hidupnya, yaitu istri dan anak semata wayangnya. Maka dari itu Li pun memutuskan untuk bunuh diri. Karena hidup dalam kehampaan hanyalah sakit yang menggerogoti jiwa. Scene akhir diperlihatkan si Kit sedang di rumah sakit yang dimana istri Kit sedang menjalani proses melahirkan, dan film pun enggesan. Ending yang sangat cetar badai halilintar, dimana dalam film ini mengartikan tak ada yang lebih indah dari kasih sayang, dan tak ada yang abadi dari maut, dan tak ada yang menyadari bahwa orang tua kita rela berkorban demi anaknya yang dimana kita kadang tidak menyadarinya.